Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami memuji besarkan nama-Mu. Pagi hari ini, biarlah Tuhan yang percaya dalam hati kami. Kau Allah yang selalu beserta dengan kami Tuhan. Kau Allah Immanuel. Kami percaya kuasa-Mu lebih besar dari apapun Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap beribadah Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara, saya percaya kita semua dalam lindungan Tuhan dalam pagi hari ini. Kembali kita beribadah, menaikkan rasa syukur kita sama Tuhan. Walaupun kembali situasi sedang sulit dan mungkin tidak ideal buat kita semua, mari kita muji Dia, mari kita membesarkan Dia pagi hari ini. Yes, Jesus. Terima kasih Tuhan. Pagi hari itu Dia menyatakan, Kau Allah yang beserta dengan kami Tuhan. Kau Allah Immanuel yang gak pernah meninggalkan kami. Oh, hanya Engkau Tuhan. Terima kasih. Bapa-Ku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Yes Jesus, Kau Allah Immanuel. Mari katakan, Bapa-Ku datang. Bapa-Ku datang untuk menyembah. Ku nyatakan Kau yang berkata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Oh, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Katakan Immanuel, Immanuel, Immanuel. Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel. Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Immanuel. Engkau besertaku.
Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Yes Jesus, hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Yes, kami percaya Tuhan, Kau Allah yang selalu bekerja Bapa dalam setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Yes, kami tinggikan Engkau. Katakan, ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya, ku percaya Kau bekerja, Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Thank you Lord, terima kasih Yesus. Yes.
Selamat pagi, Jemaat yang terkasih, dimanapun Bapak Ibu Saudara sekalian berada. Saya berharap Bapak Ibu dalam keadaan sehat semuanya, sejahtera, dan juga terus melakukan berbagai kegiatan di dalam rumah. Istilah-istilah seperti ini sekarang sudah begitu sering kita dengar. Bekerja di rumah, lalu bukan itu saja juga kita belajar di rumah, dan bahkan terakhir kita beribadah di dalam rumah. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, ada satu hal yang teramat penting ketika kita berbicara tentang rumah. Pertanyaan yang sangat penting itu adalah, apakah ada faith at home? Apakah ada iman di dalam rumah? Saudara, ketika kita berbicara tentang faith at home, sebetulnya apa yang terjadi di rumah saat-saat ini? Sungguh menyedihkan Bapak Ibu, saya mendengar banyak sekali terjadi bukannya faith at home, tetapi fight at home. Ada keributan di dalam rumah. Orang-orang di dalam rumah bertemu setiap hari, setiap waktu. Bukannya terjadi sesuatu yang indah, malah terjadi keributan. Bukan hanya fight at home, tetapi juga ada fail at home. Ada kegagalan-kegagalan di dalam rumah. Bagaimana seorang suami gagal menjalankan perannya. Istri juga demikian, bahkan anak-anak juga gagal menjadi seorang anak-anak yang taat dan tunduk kepada orang tua mereka. Terlebih lagi yang lebih buruk, saudara, apa yang terjadi di dalam rumah bukannya faith at home, tetapi adalah fall at home. Keberdosaan di dalam rumah. Sungguh suatu situasi yang sangat menyedihkan ketika kita berada di dalam rumah, tetapi yang terjadi adalah keberdosaan di dalam rumah. Saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu Saudara-saudara alami di dalam rumah. Tetapi sungguh bukan itu yang Tuhan maksudkan ketika semua ini terjadi. Saudara, kita akan belajar bagaimana iman di rumah itu melalui Mazmur 128. Tuhan menggambarkan sesuatu yang begitu indah di dalam Mazmur ini. Mari kita baca bersama-sama. Saya membacakannya, Bapak Ibu Saudara kalian di rumah juga membacakannya. Mazmur 128, nyanyian Syarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan ini. Bapa di dalam surga, terima kasih Kau masih berikan kesempatan kepada kami untuk beribadah dan merenungkan firman-Mu. Bapa, kami tidak tahu apa yang kami lakukan di tengah-tengah situasi di mana kami harus tetap di dalam rumah. Engkau sendiri yang mengetahui apa yang kami perbuat. Bapa, tolong setiap kami, sehingga sungguh ya Bapa, kondisi ini bukan menjadikan kami orang-orang yang kalah, orang-orang yang gagal. Terjadi keributan di tengah keluarga kami, tetapi sungguh ada iman di dalam rumah kami, sehingga sungguh itu memampukan kami menjadi pribadi-pribadi yang lebih indah di hadapan-Mu. Tolonglah hamba-Mu dengan segala keterbatasan kelemahan, boleh menjadi alat pemberita kebenaran-Mu. Biarlah yang menyampaikan maupun yang kami semua yang mendengar, boleh diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah memohon dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Mazmur ini kita akan bahas, mungkin kita perlu berpikir, Mazmur ini sebetulnya bercerita tentang apa? Ingin menyampaikan kepada siapa? Dari ayat-ayat yang tadi kita baca, kita bisa melihat bahwa di sana ada muncul istrimu, anak-anakmu. Ini akan memberikan sebuah petunjuk kepada kita. Mazmur ini sebetulnya ditujukan kepada siapa? Di situ ada kata istrimu, anak-anakmu, bahkan sekarang ada satu kata lagi, yaitu orang laki-laki. Bapak Ibu Saudara sekalian, Mazmur ini dengan jelas sekali ingin menyampaikan sebuah pesan yang begitu penting untuk seorang ayah,
untuk seorang pria. Mungkin ada yang belum menikah, tetapi satu kali saudara akan menikah. Dan ini adalah peran yang Tuhan harapkan. Ini adalah apa yang Tuhan harapkan terjadi di dalam keluarga. Ini adalah pesan untuk seorang ayah. Saya ingin menyampaikan sebuah buku. Buku ini adalah Families and Faith, Keluarga dan Iman. Bagaimana agama diturunkan sepanjang generasi. Apa yang membuat buku ini menjadi begitu penting? Saudara, buku ini ditulis berdasarkan hampir 40 tahun penelitian. Survei itu menyangkut 350 keluarga. Ada yang sampai generasi keempat. Itu sampai kepada buyut. Dan ada 3.500 orang yang diwawancara. Jadi saudara, dengan sampel, dengan penelitian yang begitu panjang, buku ini menyimpulkan banyak hal tentu. Tetapi ada beberapa hal yang ingin saya angkat yang menjadi kaitan dengan apa yang kita bahas pada pagi hari ini. Saudara, di sini ada satu hal, yaitu kedekatan emosi sangat penting dalam transfer iman. Saya tidak ingin mengatakan bahwa rutin ke gereja, ibadah keluarga, belajar Alkitab, doa bersama di dalam rumah itu tidak penting. Tetapi dari buku ini mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa semua hal itu, ritual-ritual yang kita lakukan itu, bisa menjadi tidak ada artinya. Kosong. Nothing. Empty. Saudara, semuanya itu menjadi tidak ada artinya kepada anak dalam rangka transfer iman. Ketika tidak ada kedekatan secara emosi. Bagaimana anak itu merasa dekat, merasa dilindungi, merasa aman, merasa diterima oleh keluarga. Dan satu hal lagi yang sangat mendukung apa yang firman Tuhan katakan. Justru ini menyatakan betapa firman itu sampai saat ini masih terus terjadi di dalam hidup kita. Kedekatan dengan ayah lebih besar peranannya daripada kedekatan kepada ibu. Saudara, fakta ini begitu pentingnya. Betapa krusialnya menjadi seorang ayah yang dekat secara emosi dengan anak-anaknya. Beberapa hari yang lalu, kami baru saja merayakan ulang tahun pernikahan kami, yang ke-32. Ini adalah foto diambil ketika kami merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-31. Banyak masa-masa dalam pernikahan kami yang begitu banyak pergumulan. Ada masa-masa di mana begitu sulit. Saya merasa tidak dekat dengan anak-anak. Saya merasa begitu jauh karena ada beban pelayanan, ada beban pekerjaan yang menyita waktu saya. Banyak kegagalan yang kami lakukan, banyak kesalahan yang kami lakukan. Tetapi bersyukur kepada Tuhan, anugerah Tuhan tetap menjaga keluarga kami. Saya sangat bangga dengan kedua putri kami. Bukan karena keberhasilan mereka di dalam pekerjaan, studi mereka, ataupun dalam karir mereka. Tetapi saya bisa melihat bagaimana mereka memiliki iman melewati kehidupan ini. Bagaimana mereka menyatakan iman mereka dalam sikap dan tingkah laku mereka. Putri kami yang besar tidak punya terlalu banyak teman, apalagi teman dekat. Sehingga satu kali ada seorang pria yang mencoba mendekati, pria yang cukup baik, dari keluarga baik-baik, pendidikannya cukup tinggi, bersama-sama mendapat beasiswa di Singapura. Tetapi masalahnya adalah pria ini berbeda keyakinan. Kami bergumul, anak kami juga bergumul. Tetapi saudara, akhirnya anak kami mengambil sebuah sikap yang begitu jelas. Dia berkata, saya tidak akan lanjutkan relasi ini. Sudah cukup sampai di sini. Saudara, ketika mendengar ini kami juga terkejut. Karena kami mendengar sebenarnya pria ini pun bersedia datang ke gereja. Walaupun keyakinan imannya berbeda.
Anak kami hanya berkata, kalaupun dia mau pindah menjadi seorang Kristen, saya tidak tahu, betulkah dia betul-betul mengenal Kristus, atau hanya sekedar karena ingin terus melanjutkan relasi dengan saya. Walaupun dengan sedih, kami bisa menerimanya dan bersyukur atas keputusan yang dia ambil. Dan selang berapa lama, Tuhan mengirimkan seorang pria lain yang baik, yang iman yang sama dengan anak saya, seorang Kristen yang baik juga. Bersyukur sekali akan hal itu. Anak kami yang kedua, sekarang sudah menjadi seorang ibu. Pada usia kehamilan, memasuki 7 bulan, kami mendapat kabar dia mau pergi mengadakan misi ke Pulau Batam. Saudara, kami sebagai orang tua khawatir. Ke Batam, bagaimana keadaan di sana? Apa yang akan dilakukan? Saudara, tim misi ini masuk ke daerah yang terpencil dan melayani di sana. Dia tetap melayani dalam usia kehamilan yang 7 bulan. Dia tetap mencoba menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Dan bersyukur semuanya baik-baik adanya. Saudara, di sini kita bisa melihat bagaimana peran seorang ayah ketika punya kedekatan secara emosi dengan anak-anak. Saya ingin sampaikan juga kepada para ibu, para wanita, seorang wanita diciptakan untuk menjadi penolong yang sepadan untuk sang suami. Ibu perlu belajar terus bagaimana saudara bisa dekat dengan pasangan sehingga terjadi ikatan emosi. Dan juga terlebih lagi bagaimana menciptakan suasana di dalam rumah sehingga seorang ayah bisa punya kedekatan emosi dengan anak-anaknya. Kita sudah tahu sekarang bahwa Mazmur 128 ini bercerita tentang kepada seorang ayah. Apa yang Mazmur itu katakan? Kita akan pelajari. Secara struktur, saudara, Mazmur ini kita bisa bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, yaitu ini adalah sebuah kondisi, sebuah syarat. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ketika syarat ini terpenuhi, saudara, berkat Tuhan hadir di dalam hidup kita. Di ayat yang kedua dan yang ketiga, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Lalu ayat yang keempat, saudara, di sini diulang kembali. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Ada kondisi di ayat pertama. Ayat kedua, ketiga adalah berkat yang Tuhan janjikan. Pernyataan kembali, penekanan, penegasan kembali. Sesungguhnya, saudara, dikatakan betul itu akan terjadi di dalam hidupmu. Lalu bagian 5 dan 6 ini bercerita tentang sebuah doa. Bagaimana akan masa depan, akan usia panjang, ada sukacita di dalam sepanjang kehidupan kita. Juga berdoa tentang komunitas, di mana di sana dikatakan ada kota Yerusalem. Di sana ada dikatakan damai sejahtera atas Israel, sebuah negara. Ada kota, ada negara. Saudara, kita juga harus terus mendoakan untuk bangsa dan negara dan kota kita di mana kita tinggal. Kita melihat apa yang terjadi di Amerika Serikat. Negara yang begitu maju, tetapi saya tidak habis mengerti mengapa semua ini bisa terjadi. Kerusuhan di mana-mana. Ada penjarahan, ada pertentangan antara ras satu dengan ras yang lain. Saudara, kita harus terus berdoa untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana bisa melewati krisis ini dengan baik. Saudara, kita akan bahas satu demi satu. Tetapi saya akan masuk ke dalam bagian berkat terlebih dahulu, di mana dikatakan di sana, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagia engkau dan baiklah keadaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus mengerti bahwa konteks ketika firman ini diberikan adalah konteks di dalam dunia pertanian. Berbahagialah apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu. Saudara, apa maksudnya jerih payah tanganmu dan dimakan? Ini adalah bagaimana seorang pria bekerja untuk menanam, bercocok tanam, pertanian. Lalu dia mendapatkan hasil dari apa yang dia kerjakan. Saudara, di sini bercerita tentang apa? Tentang kesehatan.
Karena bagaimana mungkin dia bisa bekerja, bercocok tanam kalau tidak punya cukup kesehatan, cukup tenaga? Bagaimana mereka bisa bekerja begitu keras kalau tidak ada kekuatan kesehatan? Yang kedua adalah kesempatan. Hari-hari ini banyak orang yang mau bekerja, mampu bekerja, tetapi tidak punya kesempatan. Tetapi di sini juga ingin mengatakan bahwa ada sebuah keberhasilan. Bukankah usaha pertanian itu sangat rentan? Kadang ada hama yang datang, kadang ada cuaca yang buruk yang menggagalkan semua hasil panen. Tetapi di sana dikatakan ada keberhasilan. Karena Tuhan memberkati, karena Tuhan menolong melewati semuanya ini. Yang terakhir adalah sebuah kemandirian. Saya tidak bergantung kepada orang lain. Kalaupun saya bekerja karena saya punya skill, saya punya kemampuan. Saudara, ini adalah saya katakan berkat pribadi yang utuh. Ini adalah berkat yang dari Tuhan. Sesuatu yang Tuhan berikan kepada anak-anaknya, kepada setiap pria, orang laki-laki. Bagaimana ada kesehatan, kesempatan, keberhasilan, dan kemandirian. Lalu saudara, yang berikutnya adalah berbeda. Sekarang adalah berkat relasi yang indah. Saudara, berkat dari Tuhan selalu seperti ini. Pribadi utuh, tetapi juga membangun relasi dengan orang-orang di sekitar kita. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Saudara bisa rasakan ini sesuatu yang begitu indah. Mazmur ini adalah sebuah puisi, sehingga menggunakan kata-kata yang mungkin puitis gitu ya, indah. Pohon anggur yang subur. Pohon anggur adalah sebuah pohon, sebuah tanaman yang menjadi kebanggaan bangsa Israel. Saudara, apakah istri kita juga menjadi kebanggaan kita? Yang subur di dalam rumahmu, di sana ada kesehatan, ada suasana yang membawa sukacita. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Saudara, ini juga sebuah gambaran yang sangat puitis. Saudara bisa merasakan adanya sebuah keakraban, sebuah keintiman ketika makan malam, anak-anak di sekeliling mejamu. Lalu terjadi pembicaraan yang begitu hangat di antara anggota keluarga. Saudara, berkat relasi yang indah itu adalah secara sederhana dan sangat gamblang adalah sebuah keharmonisan dalam rumah. Ada suatu suasana yang begitu indah di dalam sebuah rumah. Kita akan masuk sekarang kepada bagian yang paling penting. Sebuah kondisi, sebuah syarat takut akan Tuhan. Saudara, ini ada ayat yang ke-1, lalu juga ayat ke-4 yang merupakan penegasan ulang. Kita konsentrasi kepada ayat yang ke-1, karena di sanalah sebetulnya kunci yang terutama. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Bapak, Ibu, saudara sekalian, hari-hari ini, apakah saudara lebih takut kepada Tuhan, atau saudara lebih takut kepada corona? Virus corona. Saudara takut keluar rumah, tetapi saudara tidak takut ketika di dalam rumah saudara ribut, saudara bertengkar, bahkan saudara melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Saudara, di sini kadang kita berpikir bahwa takut akan Tuhan itu adalah masalah tentang di perjanjian lama. Beda dengan perjanjian baru. Saudara, tidak demikian. Kita bisa lihat, Alkitab mencatat respon orang-orang di sekitar Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus melakukan sebuah tindakan, membuat mereka takut. Ini adalah kejadian di mana ketika Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Lalu katanya kepada mereka, di mana kepercayaan? Maka takutlah mereka dan heran, lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya. Saudara, di sini Tuhan Yesus ingin menunjukkan kuasanya akan alam. Membuat orang kaget, membuat orang gentar, takut. Saudara, bukan di situ saja. Tuhan Yesus tidak hanya berkuasa atas alam. Di sini adalah cerita bagaimana Tuhan membuat orang yang kerasukan setan itu, kerasukan legion, ada banyak setan di dalam dirinya.
Dikatakan mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Saudara, bukan hanya alam raya yang Tuhan Yesus kuasai, tetapi juga adalah alam roh. Kita tahu cerita yang sangat terkenal, membangkitkan Lazarus. Itu pun adalah bagaimana Tuhan Yesus yang menunjukkan kuasanya atas alam kematian. Bukan itu saja, bahkan Tuhan Yesus mengatakannya sendiri. Di dalam Matius 10 ayat 28, Tuhan Yesus berkata, "Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka." Saudara, Tuhan menguasai semua alam, bahkan alam neraka. Apa maksudnya? Kenapa kita harus takut? Saudara, kita harus takut. Kalau hanya orang yang bisa membunuh jiwa, virus corona bisa membunuh jiwa kita. Tetapi saudara, ketika Tuhan, Allah kita, Dia bisa membinasakan jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan, yang kita perbuatkan selama kita hidup. Dan itu akan menentukan hidup kita. Tidakkah itu membuat kita takut? Tidakkah itu membuat kita gentar? Saudara, ini adalah takut yang berbeda dengan takut kepada virus corona ataupun kepada kejahatan yang bisa menimpa kita. Tetapi di sini ada sebuah kekaguman, ada sebuah hormat, ada sebuah kegentaran ketika kita berhadapan dengan Tuhan. Saudara, kita akan lihat bagaimana takut akan Tuhan ini bisa terjadi di dalam hidup kita. Bagaimana langkah-langkah yang kita bisa lakukan. Saudara, pertama-tama, takut akan Tuhan itu kita perlu sesuatu yang real, sesuatu yang nyata. Kita takut kepada sesuatu yang nyata. Diawali dengan sebuah iman. Saudara, mengapa saya katakan iman? Di sini dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Saudara, Allah yang nyata, Allah yang kita yakini kuat kuasanya mencakup semua alam. Itulah yang pertama. Lalu, dari iman kita beralih kepada apa? Yang tadi saya katakan, ada rasa takut, ada kagum, gentar, hormat kepada Tuhan. Lalu berikutnya adalah, ketika kita takut, kita akan menjadi seorang yang taat. Taat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam hidup kita. Saudara, taat ini akhirnya ditunjukkan dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ketika takut, kita menjadi taat. Dan kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Lalu akhirnya apa, saudara? Yang terakhir adalah, kita menjadi orang-orang benar di hadapan Tuhan. Orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, ketika ini terjadi di dalam hidup kita, sesuatu akan sangat berbeda. Di awal kita bisa melihat gambaran ketika kita berada di dalam rumah. Ada keributan, ada kegagalan, ada keberdosaan di dalam rumah. Tetapi saudara, ketika saudara punya iman, takut akan Tuhan, taat, dan menjadi orang benar, saudara, semuanya itu akan rontok, semuanya itu akan berlalu, semuanya itu akan berakhir, akan lenyap dari dalam rumah kita. Lalu apa yang terjadi di dalam rumah kita? Saudara, ada keharmonisan di dalam rumah, ada keberhasilan di rumah, ada kesucian di rumah. Saudara, inilah yang seharusnya terjadi pada setiap kita pada saat-saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, perkataan manusia sudah berhenti, tetapi biarlah firman-Mu terus bersuara di dalam hati kami. Takut akan Tuhan, disitulah awal mula transformasi hidup boleh terjadi dalam kehidupan setiap kami. Bapa, kami mau serahkan setiap pribadi, setiap jemaat-Mu di tempat ini ya Bapa. Mereka sungguh belajar untuk takut akan Tuhan, sehingga sungguh ada sebuah perubahan di dalam diri pribadi dan orang-orang di sekitarnya. Biarlah kami menyadari
Kami harus hidup dengan begitu benar, dengan begitu sucinya di hadapan-Mu ya Bapa, sehingga satu kali nanti ketika kami harus berhadapan dengan Engkau, kami boleh merasakan anugerah-Mu. Bapa di dalam surga, kami mau serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Pimpin setiap kami ya Bapa, di dalam perjalanan hidup kami menjadi orang-orang yang benar di hadapan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin.
marilah jemaat sekalian kita bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan menyatakan pengakuan iman rasuli dengan gereja di segala tempat dan abad. Menyatakan demikian, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan, kasih dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus, menyertai jemaat sekalian beserta dengan keluarga, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.